Bayang-bayang di balik pintu, rumah besar bergaya kolonial itu selalu terasa dingin. Meski matahari siang sedang terik-teriknya. Bagi Arini, kemewahan ini adalah sangkar emas yang ia masuki dengan penuh harapan 2 tahun. Lalu saat ia menikahi Galih. Namun, Galih adalah pria yang sibuk. Lebih sering menghabiskan malamnya di kantor atau dalam perjalanan dinas keluar kota. Meninggalkan Arini di rumah hanya bersama ayah mertuanya, Pak Handoko. Pak Handoko adalah sosok yang berwibawa, jauh lebih tajam dan penuh perhatian dibandingkan putranya. Di usia kepala 6, ia masih memiliki karisma yang kuat. Awalnya, perhatian itu terasa wajar seorang ayah yang berusaha membuat menantunya merasa nyaman. Namun, batas-batas itu mulai memudar seiring dengan keheningan malam yang sering mereka bagi di ruang tengah. Semuanya dimulai dari percakapan-percakapan kecil tentang buku yang mereka baca, tentang musik klasik yang Galih benci tapi mereka berdua sukai, hingga keluhan-keluhan Arini tentang kesepiannya. Pak Handoko menjadi pendengar yang lebih baik daripada suaminya sendiri. Galih tidak pernah mengerti cara menghargai permata seperti kamu, Arini, bisik Pak Handoko suatu malam, saat mereka hanya berdua di beranda. Tangannya yang hangat menyentuh jemari Arini. Dan untuk pertama kalinya, Arini tidak menarik tangannya. Perselingkuhan itu bukan terjadi karena nafsu semata, melainkan karena kekosongan jiwa yang haus akan pengakuan. Di mata Pak Handoko, Arini merasa menjadi wanita yang paling dipuja. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Galih yang dingin. Mereka mulai mencuri waktu di sudut-sudut rumah yang sepi, menciptakan dunia rahasia di balik pintu-pintu tertutup saat pelayan sedang beristirahat. Namun, setiap ciuman rahasia selalu meninggalkan rasa pahit. Arini sering menatap foto pernikahannya dengan Galih di ruang tamu. Merasakan dadanya sesak oleh rasa bersalah yang mencekik. Ia mencintai suaminya, namun ia juga kecanduan pada perhatian Pak Handoko. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan pernikahannya, tapi juga menghancurkan kesucian hubungan ayah dan anak antara Galih dan Pak Handoko. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Galih pulang lebih awal tanpa memberi kabar, berniat memberikan kejutan untuk istrinya. Namun, kejutan itu berbalik menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Saat ia melangkah melewati lorong menuju kamar tamu di lantai bawah, ia mendengar suara-suara yang tak seharusnya ada di sana. Pintu yang sedikit terbuka itu menyingkap segalanya. Dunia Galih runtuh seketika. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak, hanya ada keheningan yang mematikan saat mata mereka bertemu. Pak Handoko terpaku, wajahnya pucat pasi, kehilangan semua wibawa yang selama ini ia banggakan. Arini hanya bisa bersimpuh, air matanya jatuh tanpa suara, menyadari bahwa mulai detik itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keluarga itu hancur dalam semalam. Kepercayaan yang dibangun puluhan tahun musnah karena keegoisan sesaat.